Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bicara sedikit ya tentang korupsi di Indonesia ini ya. Eh, Korupsi itu definisinya dulu ya. Menurut Undang-Undang Tipikor itu kalau kalau tidak salah tolong dikoreksi itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan golongan ya, dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan kekuasaan atau menerima hadiah dan sebagainya lah, intinya seperti itulah. Tinggal dilihat aja unsur-unsur yang membentuk definisinya itu ya. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa korupsi di Indonesia ini nggak bisa diberantas ya? Sahabat-sahabat sekalian, korupsi di Indonesia ini sangat memuakkan menurut saya ya. Orang belajar agama, agama apa aja itu juga omong-omong kosong aja ya, bahwa mencuri itu dosa, tetapi mereka tetap ya melakukan hal itu. Dan eh, kita ingat ya kata Prof. Yusril, dan kita ingat juga di awal reformasi bahwa kita ingin menyingkirkan orang-orang jahat lewat sistem yang baik. Tetapi hari ini pun kita lihat ya, bagaimana sistem itu dikebiri dan akhirnya ternyata kan sistem itu dikendalikan orang ya. Dan ujungnya itu memang mentalitas daripada orangnya, sekuat apapun kita membentuk sistem. Tetapi tetap ya sistem itu atau undang-undang itu dikendalikan oleh manusia, dan manusia akan mencari selalu celah-celahnya itu. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita bisa bayangin gaji-gaji pemimpin di republik ini berapa sih? Ya, saya anggap aja lah kalau yang pegawai negeri itulah ya ada 30 juta, ya kan? Mana ada orang bisa hidup makmur dengan 30 juta? Ya kalau dia kredit Pajero, kalau dia kredit rumah di atas 1 miliar, nggak ada orang bisa makmur. Kalau dia kuliah anak-anak di universitas yang 40 juta satu semester, nggak ada orang bisa gitu. Jadi itu omong kosong aja itu kalau kita lihat ya. Jadi seharusnya kita ini memang banyak rakyat itu berada di garis kemiskinan, dan garis kemiskinan itu diturunkan lagi sehingga yang miskin itu terlihat sedikit, padahal sebenarnya banyak sekali ya. Bahkan mungkin menurut saya hampir 70% rakyat Indonesia ini di bawah garis kemiskinan hidup yang standar kalau menurut saya ya. Artinya ya begitulah kalau dipikir ya. Kalau kita hidup di zaman sekarang kan, kalau kita hidup punya anak 2, 3 sekolah di SD ya, sekolah di negeri, ya minimal kita itu pun kalau kita nggak kredit rumah, kredit mobil ya, itu mungkin minimal 15 juta kita harus pegang ya. Kalau kita udah kredit rumah, kredit mobil, itu di luar anak kuliah ya, anda hitung sendirilah ya. Kalau anak kuliah mungkin 25-30 juta, baru kita hidup pas-pasan aja sebenarnya. Nggak ada yang bisa lebih kita beli tas senilai 1 miliar, atau kita beli barang-barang mewah, mobil seharga MM-an, itu sangat tidak masuk akal. Apalagi kita invest di properti yang punya rumah sekian-sekian. Jadi kekuasaan itu cenderung korup ya, makanya itu undang-undang kita perbaiki. Kita lihat juga ya di tempat-tempat basah seperti penegak hukum, seperti bea cukai, yang kekayaan pegawainya itu tidak, menurut saya tidak wajar ya, dalam arti kata tidak masuk akal lah. Makanya pembuktian terbalik itu harus dilakukan, dan sangat miris sekali ya ketika viral ya kasus ya, misalnya itu pejabat sono ya baru diperiksa kekayaan. Memang selama ini pejabat itu kan harus melaporkan kekayaan, dan harusnya ya perampasan hak kekayaan itu harus dilaksanakan, dan TPPU itu harus dilaksanakan sesegera ya. Pelaku daripada korupsi dan penikmat daripada uang korupsi itu harus diambil semua hak-haknya, jangan sampai mereka melakukan pencucian uang
ya itu sama juga bodong itu namanya ya. Sekali lagi di kantor-kantor ya yang cenderung rawan korupsi terus dipasang CCTV yang publik ya, di ruang-ruangan kepala-kepala yang bertanggung jawab mengurus itu harus dipasang ruang publik. Dan kita lihat terakhir ya kasus jam bisnis muda ya, jaksa muda itu ya akhirnya dia dilaporkan ke PK mengurus timah. Dan memang prinsip dasarnya itu selalu sama ya, bahwa sapu kotor itu nggak akan bisa membersihkan lantai yang kotor. Itu masalahnya. Itu kalau kamu aja hidup nggak lurus, bagaimana kamu mau ngelurusin orang, kan begitu. Kamu kotor, bagaimana kamu mau bersihin orang yang kotor? Akhirnya kan balik itu ya. Dan memang faktanya begitu. Oleh karena itu jabatan-jabatan penegak hukum itu atau yang memegang kekuasaan-kekuasaan basah itu harusnya tidak boleh, atau lembaga pengawasan tidak boleh dipilih ya oleh para politisi, apalagi para politisi busuk yang mempunyai pragmatis dan kepentingan sendiri, sehingga mereka gampang mengatur semua itu. Misalnya KPU itu nggak boleh dipilih oleh DPR sebenarnya kalau mau fair ya. Dia harus dipilih oleh katakan aja langsung dipilih itu komisioner itu langsung oleh rakyat, bagusnya begitu. Jadi pertanggungjawabannya tidak kepada siapapun, tapi pertanggungjawabannya kepada rakyat. Misalnya juga Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim itu bila perlu dipilih langsung aja oleh rakyat yang bersangkutan di daerah itu atau di komunitas itu, sehingga konflik interestnya itu bisa terjaga. Dan di awal reformasi kita tahu ya, kita sepakat bahwa pempeng itu yang merusak kekuasaan ya. Kekuasaan itu konflik interest merusak kekuasaan. Orang-orang yang punya usaha yang begitu banyak itu dilarang untuk masuk ke kekuasaan, itu dia harus melepaskan di. Tapi sekarang dicampur aduk, akhirnya konflik interest di mana-mana, sehingga korupsi itu sangat sulit dibantah. Di Indonesia ini undang-undangnya saya rasa sudah cukup lengkap, tapi mentalitas daripada orang-orangnya itu yang amburadul, sehingga sangat menyedihkan ya. Tapi ini nggak akan bisa diselesaikan oleh bangsa ini. Saya yakin, hakul yakin ya. Ya, selama tangan besi tidak dijalanin mengatasi korupsi ini, nggak akan bisa. Kita lihat juga kasus terakhir SEL ya, anaknya dibeliin tiket padahal dia S2 hukum, dan dia harus tahu ya hak-haknya. Istri pun begitu ya, istri harus dididik ya sebenarnya secara pencegahannya itu, bahwa dia harus menanyakan itu suaminya gajinya cuma 5 juta ya, PNS misalnya ya, atau dia gajinya 10 juta tiba-tiba dia bisa dapat uang 50 juta. Nah, itu kan pemegang anggaran sangat sangat gampang lah dimainkan, dan itu harus dididik bahwa dia mempunyai konsekuensi akan diambil haknya apabila terbukti. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kasus SEL terakhir membuka mata kita sendiri. Apakah hanya di kementerian itu aja? Intinya begitu. Intinya juga di KPK ketika orang menjabat itu harus dilaporkan. Dan kalau tiba-tiba dia mempunyai sesuatu yang tidak dilaporkan, itu harus dirampas langsung. Nggak ada lagi, karena apabila dia tidak laporkan berarti dia harus dirampas hak-haknya sebagai pejabat publik ya, karena dia menyembunyikan atau berbohong kepada publik itu suatu hal yang lebih terhina daripada dia melakukan dosa-dosa asusila, karena itu urusan dia ya kan. Kalau menurut pandangan saya ya, Indonesia ini ya begitulah kalau dalam korupsi ya. Dan Indonesia ini akan hancur secara ekonomi, kata-kata orang. Enggak, Indonesia ini nggak akan pernah hancur secara ekonomi. Indonesia ini tanpa pemimpin aja udah autopilot, saya bilang. Nggak akan pernah bisa krisis, dan nggak akan pernah orang miskin-miskin banget semuanya. Karena Anda tahu ya, komunitas Indonesia terlalu banyak ya. Dan kita tahu bahwa kalau Anda pemain IHSG itu, kita nggak akan bisa krisis. Di sektor ekonomi real, perdagangan kita hancur. Tetapi misalnya batu bara akan naik ya, nikel akan naik ya,
palm oil akan naik, yang lain-lain akan naik, dan kita akan selalu diuntungkan, dan orang-orang yang memegang kekuasaan itu juga selalu akan diuntungkan. Indonesia ini nggak akan pernah miskin, kita tahu. Tetapi yang akan miskin adalah rakyatnya, ya, karena standar kemiskinan itu terus diturunkan. Bila perlu orang tuh hanya pegang uang 5.000 aja itu baru dianggap miskin, atau pendapatannya 5.000 satu hari baru dianggap miskin. Demikianlah analis catatan dari saya tentang pemberantasan korupsi, ya. Selama pemberantasan pencucian uang itu tidak dijalankan, selama perampasan hak itu tidak dijalankan, ya, selama konflik interest itu tidak dihentikan, ya, selama orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu tidak melaporkan hak-haknya di KPK yang benar, ya, dan apabila dia di luar itu dan dia harus dirampas, dan saya rasa kita ini berada dalam lingkaran setan dalam korupsi. Rezim akan berganti, tetapi korupsi akan jalan terus. Thank you.